Kira-kira ada pertanyaan dari teman-teman? Nah, pertanyaannya adalah link presensi di mana? Oh ya, baik, itu di panitia ya. Oke. Nah, ini coba tadi perasaan ada pertanyaan ya. Oh ya, tadi mungkinnya di atas ya. Baik, teman-teman semua. Sekarang kalau gitu kita lanjut ke pada poin terakhir. Nah, kalau gitu cukup nggak Kang? Hidup itu cuma nentuin tujuan. Menurut teman-teman cukup nggak? Nentuin tujuan doang deh. Dan tujuannya udah sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Cukup nggak? Oh, tentu tidak. Betul, tentu tidak. Karena gini, selain tujuan kita harus punya rencana. Harus punya rencana. Karena kalau kita nggak punya tujuan, pasti nggak punya rencana. Tapi kalau punya tujuan nggak punya rencana, jadi angan-angan aja. Maka teman-teman yuk kita mulai dengan cara melakukan life and career planning yang tepat. Oke? Baik, kita mulai ya. Ada 4 tahapan yang perlu dilakukan sama teman-teman. Kalau teman-teman ingin gini, saya bikin tujuan, dan tujuan ini akan terwujud sama saya, atau bahkan lebih baik. Nah, ini caranya. Siap ya? Oke. Step yang pertama, paling awal banget ya. Yang paling awal banget, bahkan sebelum nentuin tujuan, apa yang perlu dilakukan pertama adalah mengenali potensi diri. Jadi teman-teman, yang perlu dilakukan ini, kenali apa sih hal yang kita senangi, dan sehingga kalau saya milih karir itu bisa saya nikmati, enjoy. Karena gini teman-teman, semua karir itu ada tantangannya, apapun. Tapi karir-karir yang memang sesuai sama diri kita, contoh kayak saya seneng ngomong, karir saya sebagai seorang trainer, itu jauh lebih mudah dibanding kalau saya milih karir sebagai TNI. Gitu. Akan lebih sulit kalau saya karir sebagai PNS. Buat saya sulit, buat saya tuh sulit menikmatinya. Tapi kalau jadi pengajar saya senang banget. Nah, termasuk teman-teman, tidak semua orang bisa ngajar. Mungkin ada yang cocok jadi PNS. Dan balik lagi ya, teman-teman semua, tidak ada profesi yang lebih baik dari yang lainnya. Semua profesi baik. Kenapa ada pun? Karena dibutuhkan. Ya, jadi jangan merasa, aduh, beda dia mah hebat ya, sedangkan aku enggak. Ya jadi hebat aja di bidang masing-masing. Sekarang pertanyaannya, sudah kenal diri belum? Siapa di sini yang sudah pernah mencoba mengenali diri secara serius? Pernah nggak teman-teman? Ada yang pernah mencoba mengenali diri ikutan apa gitu ya? Oke. Kemungkinan kalau pengalaman saya waktu SMA masih jarang ya, kecuali sekolah ngadain program. Nah, maka pahami ini 3 langkah efektif untuk mengenal diri ya teman-teman semua. Ada 3 hal yang perlu dilakukan. Sebelum teman-teman nentuin karir, ada 3 hal yang teman-teman perlu lakukan. Pertama adalah refleksi, nanya ke diri sendiri. Coba teman-teman eh, duduk di sebuah tempat, lalu bawa kertas atau alat tulis, gadget boleh, terus tuliskan sama teman-teman. Sebetulnya saya ini orangnya kayak gimana? Apa hal positif dan apa hal negatifnya? Apa kekuatan saya dan apa potensi saya? Apa hal yang senang saya lakukan dan saya kuat melakukan hal tersebut? Nah, itu tanya ke diri sendiri. Karena diri sendiri yang ngerasain. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita bisa jadi punya blind spot, titik yang tidak kita ketahui. Makanya yang dilakukan adalah nanya orang lain. Siapa yang ditanya? Tanyalah orang-orang yang sering kerja bersama, sering aktivitas bareng, dan pernah melihat kita beraktivitas bersama gitu ya. Nah, itu yang dilakukan. Tanya orang lain. Kalau nanya ibu, misalnya atau ayah, tapi mereka tidak pernah lihat kita, ya mungkin kurang valid. Tapi kalau yang di lingkaran kita coba dilihat. Gitu. Cuman saya sarankan tanya juga ke yang bijak ya. Kayak tadi misalnya ada yang bilang bahwa, Kak, aku kata orang-orang nggak cocok sebagai, aku ingin jadi psikolog, tapi kata orang-orang nggak cocok. Nah, komentar orang belum tentu benar. Ya, jadi jangan jangan jadi patokan dalam ngambil keputusan. Tapi orang itu minta aja insight-nya. Jadi kayak tadi bilang, nggak cocok jadi psikolog. Oke, apa emang kenapa? Kamu lihat aku seperti apa gitu. Atau sebaliknya juga, kamu cocok jadi ini. Ya itu kenapa kamu yakin aku cocok gitu. Nah, itu tolong minta dijelaskan gitu. Biar kita punya mengenal diri gitu. Kita kenal diri lebih dalam. Yang ketiga, apa tuh? Pakai bantuan profesional teman-teman semua. Ya. Jadi pakai bantuan profesional itu teman-teman nanti pakai alat tes. Kenapa? Karena ada area-area yang teman-teman nggak kenal tentang diri teman-teman. So, di sesi ini selain nanti kita simulasi, teman-teman juga nanti insya Allah
beres sesi ini akan dapat manfaatkan fasilitas. Ada free test bakat strength yang akan kita kirimkan ke teman-teman semua ya, gitu ya. Baik itu via grup ataupun nanti mungkin di Japri personal. Oke gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang saya mau simulasi dulu yuk. Teman-teman coba boleh siap-siap. Saya minta waktu teman-teman 1 menit aja. Oke. Oke, boleh tegakin dulu duduknya, silakan. Siap-siap di kolom chat. Ya, kita coba untuk mengenal diri dulu teman-teman ya. Coba kita balik lagi nih ya. Sekarang saya minta teman-teman saya kasih waktu 1 menit untuk menuliskan hal-hal apa yang kamu senangi. Hal-hal apa yang kamu senangi. Boleh dalam bentuk topik ataupun aktivitas juga boleh silakan. Contohnya kayak gini tuh. Jadi hal yang disenangi kayak olahraga, musik, ketemu orang, event, bicara depan publik, terus senang bahas serangga, bahas drakor. Oke, silakan boleh teman-teman nulis. Saya kasih waktu 1 menit untuk nulis hal apa yang disenangi sebanyak mungkin. Silakan ditulis di kolom chat ya. Monggo. Sebanyak mungkin silakan ya. Coba. Apa aja oke, masih ada waktu ya, silakan. 30 detik lagi. Siap, masih ada 15 detik ya. Silakan. Oke. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, good. So, boleh. Banyak ya. Saya itu seneng kerajinan tangan. Saya ngomongin prospek, bahas bisnis, bidang seni, gym, diskusi, jualan, komedi ketemu orang, oke. Sepak bola, olahraga, macam-macam ya. Street feeding, desain, oke baik. Nah, ini penting ya. Poin ini adalah poin pengenalan terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi perlu kenal. Kenapa perlu kenal dulu? Karena kita mau nentuin karir. Karir itu banyak, ada 30.000 lebih tadi saya tulis. Nah, dari 30.000 itu, sebagiannya teman-teman pasti menikmati. Sebagian kecilnya. Tapi sebagian besar teman-teman sebenarnya nggak nyaman. Coba, kalau kita kasih kesempatan jadi tentara atau polisi, ada yang nolak? Ada yang mau? Ada yang nolak? Coba. Kalau saya kasih kesempatan jadi petani, ada yang tertarik? Atau malah nolak? Saya kasih kesempatan jadi pemadam kebakaran, ada yang tertarik nggak? Atau malah nggak? Nah, maka teman-teman nggak bisa kita menjalani semua karir karena emang kita diciptakan beda-beda juga, ya. Kita punya, eh, jadi bayangin Allah kan minta kita jadi khalifah, jadi pengurus, maka pasti Allah udah ngasih orang di dunia itu speknya beda-beda, spek, kesukaan, ya kan, hobinya, agar apa? Agar semua peran itu nanti terpenuhi. Itu kenapa nggak semua orang cocok jadi dokter? Karena bisa jadi dia cocoknya di lingkungan. Tapi ada yang nggak cocok lingkungan, mungkin cocoknya di keuangan. Semua ini dibutuhkan. Apa jadinya klinik atau rumah sakit tanpa orang keuangan? Apa jadinya orang apa lingkungan tapi nggak ada orang kesehatannya? Pak itu berkaitan. Oke. Kan teman-teman semua, setelah tadi yang ditulis, coba di capture, di foto, disimpan terus dikenalin nanti ya. Oke. Kalau udah gimana Kak? Kalau sudah, barulah tentukan tujuan hidup kita. Mau ngapain? Mau melakukan apa dengan kesenangan itu? Contoh, saya suka membaca, menulis, lari. Apa yang bisa dilakukan? Mau jadi apa? Saya karena senang baca dan nulis, dan juga suka lari, maka saya bikin buku tentang panduan berlari. Boleh. Misalnya masih nyambung lah. Saya suka bahas parenting, oh bisa. Itu juga bisa. Jadi teman-teman semua, yang kedua adalah nentuin mau ngapain tujuan hidup kita. Ya, tentukan peran apa yang ingin diambil. Nah, ini kita lagi ngomongin mau ngapain nih, mau dapat apa, mau melakukan apa. Nah, sekarang saya mau minta teman-teman, saya kasih waktu 2 menit untuk tulis ini. Oke, siap? Yuk kita simulasi aja. Kita simulasi bikin tujuan hidup. Oke.
Semua orang ingin masuk surga, benar kan? Semua ingin masuk surga. Oke, tapi pintu masuk surga itu beda-beda. Asia itu masuk surga, ya, istrinya Firaun waktu itu. Asia masuk surga karena disiksa sama suaminya habis-habisan sampai dibunuh. Pertanyaannya, ada yang mau masuk surganya lewat jalan itu nggak? Ada orang dikasih kesabaran, dikasih ujian kesabaran. Jadi, wah miskin, berat, akhirnya doa terus. Tapi Allah jadikan masuk surga karena dia selalu berdoa sama Allah. Tapi pertanyaannya, mau jalur itu nggak? Karena di satu sisi ada jalur yang lain. Ada orang entrepreneur, sedekah habis-habisan, dan habis itu membantu banyak masyarakat. Seperti Utsman bin Affan. Ada orang yang sangat cerdas, lalu dengan ilmunya dia bikin beberapa peraturan negara, namanya Ali bin Abi Thalib. Ada orang yang senang memimpin, punya passion kuat, keras kepala, dan membiarkan yang benar dan juga meluruskan yang salah, namanya Umar bin Khattab. Nah, kalau teman-teman, saya tanya, ingin masuk surga itu kan harus dapat ridho Allah. Nah, kalau ingin dapat ridho Allah itu, mau sebagai apa dulu? Ingin jadi seorang apa dapat ridho Allah tuh? Ingat loh, karena nanti kita kan dihisab ya ditanya kan. Misalnya dulu kamu jadi dokter, kayak dulu jadi apa? Jadi dokter. Oke, jadi dokter buat apa? Ya niat saya untuk memperkaya diri aja, biar saya bisa belanja banyak barang. Oh, berarti niatnya bukan buat Allah, nggak kehitung. Oke, tapi beda ketika mau apa? Ya Allah, saya jadi dokter karena saya itu ingin bisa membantu menyelamatkan banyak orang, jadi berdampak seperti bagaimana yang kau minta sebagai khalifah gitu di bidang kesehatan. Oke, sekarang kalau gitu coba ini simulasi aja ya. Nanti suatu saat bisa diganti lagi dengan lebih baik boleh. Tapi coba kira-kira kalau di sesi sekarang ditanya tujuan hidup, maka apa jawabannya? Coba tulis di sini. Saya siapa namanya, ingin dapat ridho Allah dengan cara menjadi apa? Ya, coba silakan. Misalnya saya Dira, saya ingin mendapat ridho Allah dengan cara menjadi seorang, kayak ini kan Dira tuh suka nulis. Jadi seorang penulis yang gimana? Penulis yang buku-bukunya membuat orang jadi lebih baik. Nah, itu boleh. Coba, silakan. Saya kasih waktu teman-teman 2 menit ya. Jadi sekarang coba, saya mau lihat nih. Oke, silakan ya. Coba nih. Ini harus ditulis simulasi ini. Sudah? Oke, 40 detik lagi. Oke, good. 30 detik lagi. Nah, semoga yang menulis terwujud ya. Dan tentu kalau tidak terwujud, Allah ganti dengan jauh yang lebih baik ya. 15 detik lagi. Coba tulisnya persis kayak gini ya. Persis kayak gini coba. 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, baik. Sudah clear semua? Oke ya. Coba kita baca ya sebagian nih. Saya Ana ingin dapat ridho Allah dengan jadi psikolog yang akan berkontribusi terhadap masyarakat yang lebih baik. Good. Berarti kan kebayang tuh. Ana itu akan jadi psikolog di bidang itu. Nah, di bidang kesehatan masyarakat. Saya Salman ingin dapat ridho Allah dengan cara jadi entrepreneur yang akan menyelesaikan problem-problem yang ada di masyarakat di suatu industri. Good. Monggo. Ya, good. Putra ingin jadi pebisnis yang handal di bidang IT, memajukan teknologi dan buka lebih banyak lowongan pekerja. Oh, ini berarti entrepreneur tuh nanti ya. Amin. Saya ingin dokter hewan yang membantu hewan terlantar dalam segi yang saya mampu. Bagus ya. Good, good semua ya. Keren-keren ya. Pengusaha miliarder, bantu banyak orang dari segi ekonomi. Good. Nah, itu tuh. Teman-teman semua ini keren-keren ya. Jadi kalau Anda ya, Fian misalnya ya, Vianmi jadi miliarder, boleh. Terus bilang ini ke Allah tuh doa, ya Allah, aku ingin bantu orang dari segi ekonomi, ingin bisa edukasi semakin banyak. Kebayang nggak? Dan Allah kasih rezeki kepada Vianmi. Dan setiap kali dikasih rezeki, Vian itu bukan buat pribadi aja lah, buat aku jalan-jalan. Bukan cuma itu. Boleh nggak apa-apa dipakai. Tapi besarnya itu bukan itu. Ya, boleh misalnya bagian dari refreshing ke luar negeri karena habis ngurusin bisnis. Tapi tujuan saya bukan buat keliling apa jalan-jalan, itu mah ya memang agenda aja. Tapi uang saya banyaknya justru untuk bantu orang. Maka
ya Allah juga akan kasih terus uang tambahan. Allah akan kasih kemudahan ilmu, Allah kasih kemudahan rezeki, karena setiap kali dikasih, tidak berhenti di Vian. Dikasih lagi ke orang lain gitu loh. Setiap orang yang jadi jembatan kebaikan akan terus diberikan, disalurkan rezeki oleh Allah. Gitu, teman-teman semua ya. Jadi yang saya jadi psikolog yang memperbaiki orang, bagus. Nanti Allah mudahkan ilmunya. Ya, semakin expert, semakin banyak yang terbantu, semakin penghasilannya besar. Karena orang itu akan dibayar besar karena impact-nya gede. Ya, karena impact-nya gede. Baik, ya, good. Jadi semoga yang sudah dituliskan terwujud ya, teman-teman ya. Good, amin ya. Kayak, oh, saya ingin jadi chef ya dan membuat lowongan pekerjaan baru. Bagus. Buat lowongan pekerjaan sesuai dengan kemampuannya. Chef, apa dong bisnisnya? Catering, bikin. Nggak apa-apa, niatnya emang buka lapangan kerja. Banyak kok. Oke? Jadi teman-teman, good. Saya senang. Semoga, balik lagi. Semoga terwujud dan bisa dapat yang lebih baik ya. Oke, itu yang kedua, nentuin tujuan. Pastikan ketika saya ingin jadi sesuatu, profesinya sesuatu yang kita emang seneng. Kita ingin nikmati, kita ingin enjoy di situ, ya. Makanya harus kenal diri dulu, enjoy-nya apa. Bukan impulsif, bukan ikut-ikutan orang. Kata ibu saya itu bagus jadi dokter. Kalau teman-teman nggak senang, jangan. Tersiksa nanti jadi dokter, duitnya banyak juga. Ya, harus dinikmati. Karena sekarang semua profesi bisa menghasilkan uang besar. Kenapa? Karena ada jalur konten kreator. Oke? Tapi saya nggak akan bahas detail. Saya cuma bilang bahwa semua bisa dapat uang. Yang ketiga stepnya, ini yang pertama, step pertama kenal diri, step kedua nentuin tujuan. Nah, yang ketiga adalah tentuin baru jalan hidupnya. Ini yang menjawab pertanyaan kita hari ini. Lulus SMA mau kemana? Nah, ini yang kita tentukan. Saya kalau mau jadi seorang pebisnis, harus belajar ilmu apa? Oh, saya harus belajar ilmu fashion, karena saya bisnis fashion. Kira-kira bisnis fashion belajarnya di mana yang bagus? Oh, SBM ITB. Oh, misalnya ya gitu ya, di mana? Umar Usman lah, udah bener. Umar Usman bisnis udah clear, wah ini the best. Kalau di ITB itu lebih ke bukan bisnis sebetulnya, ilmu bisnis ya untuk belajar jadi dosen. Setahu saya itu. Tapi kalau mau jadi praktisi harus ke tempatnya. Satunya di sini Umar Usman tuh. Jadi kayak gitu. Harus belajar ilmu bisnis ke sini. Udah belajar konten kreator dan lain-lain, berarti harus ikut kursus apa? Lulus SMA mau kemana? Bisa jawab dengan mudah. Ke kampus ini. Kenapa? Karena saya mau ngejar profesi ini nih, gitu. Yang tadi sudah dituliskan. Kebayang teman-teman ya? Karirnya kemana, kuliah kemana, itu udah jadi pertanyaan gampang. Asal tujuannya udah jelas. Nah, gitu. Kalau udah bikin menentukan, gimana? Ah, gampang, tinggal dijalanin aja. Kayak fokus ke sini, saya keluar negeri. Ya, silakan. Nah, poin yang terakhir adalah step keempat, belajar hidup dinamis. Oke, meskipun teman-teman punya planning yang bagus, tapi tetap teman-teman perlu ada mental beradaptasi karena tidak semua kondisi akan sesuai. Makanya dari tadi saya selalu bilang bahwa kalau tidak terwujud, maka apa yang terjadi teman-teman semua? Teman-teman bisa jadi dapat yang lebih baik dari Allah. Jadi itu hal yang biasa. Oke? Jadi itulah teman-teman semua ya 4 tahapan. Nah, kalau teman-teman bisa jalani 4 tahapan itu, insya Allah teman-teman akan mendapatkan karir terbaik teman-teman. Oke, baik. Itu aja mungkin yang bisa saya bahas. Mungkin nanti akan saya bahas sedikit di closing statement, tapi mungkin kita tanya jawab dulu. Boleh saya kembalikan ke MC kita, Mbak Atika, untuk bisa ke sesi diskusi mungkin ya. Terima kasih, atur nuhun. Saya kembalikan ke Mbak Atika. Iya, oke. Terima kasih banyak Kang Coki. Wah, Masya Allah banget ya. Tadi juga saya mendengarkan materinya tuh bagus banget. Dan ini juga dulu pas saya SMA, ya belum lama lah ya, belum selesai SMA, ini juga belum terlalu dapat materinya gitu. Jadi teman-teman yang hadir hari ini di Zoom hari ini gitu ya, insya Allah mendapatkan materi yang akan berguna untuk menentukan masa depan teman-teman tuh akan seperti apa sih gitu ya. Tadi juga sempat dibahas gitu, gimana sih caranya kita menentukan tujuan hidup, dan ternyata ketika kita menentukan tujuan hidup itu ya Kang ya, itu nggak boleh jauh-jauh dari yang namanya tujuan kita sebagai manusia gitu. Tujuan kita sebagai manusia untuk apa sih sebenarnya diciptakan gitu kan? Tadi selain beribadah, kita juga di sini menjadi khalifah di muka bumi gitu ya. Jadi kita menentukan nih, kita mau jadi khalifah di bidang apa ya gitu, mau jagonya tuh di bidang apa ya. Nah, itu yang kita tentukan sendiri. Dan tentunya juga untuk menentukan tujuan hidup, kita memastikan nih
kita memberi manfaat nggak sih untuk orang lain gitu ya, keberadaan kita tuh ngasih manfaat nggak sih gitu. Nah, semoga tadi ya materi yang disampaikan oleh Kang Coki itu teman-teman tuh jadi lebih kebayang mau jadi seperti apa di masa depan. Nah, nih karena ada kesempatan tuh tanya jawab teman-teman, sayang banget kalau dilewatkan gitu ya. Jadi yang punya curhat-curhat, yang masih bingung, yang masih galau gitu, yang overthinking mulu tiap malam gitu ya, boleh teman-teman silakan yang mau ditanyakan. Mungkin nanti kita ini ya sama-sama sharing-sharing ya Kang Coki ya gitu ya. Boleh teman-teman yang mau bertanya langsung aja chat di kolom komentar atau bisa raise hand ya, bisa raise hand di Zoom kita hari ini. Ada teman-teman yang ingin bertanya gitu? Oke, ada dari panitia belum ada ya? Ya, teman-teman yang ingin bertanya langsung aja ya. Oke, mungkin saya mau ini dulu ya Kang ya, gitu. Karena kan case dari teman-teman saya dahulu dan juga apa ya, teman-teman saya sekarang gitu. Adik-adik saya di SMA tuh mereka rata-rata udah yang sebenarnya udah tahu gitu loh tujuan hidupnya tuh mau apa gitu kan, minatnya tuh mau kemana. Cuman ketika dihadapkan dengan pilihan orang tua itu tuh kadang nggak boleh kak gitu kan, aku nggak boleh kesini kak, aku diarahinnya suruh kesini gitu. Nah itu ada tipsnya nggak sih Kang? Mungkin teman-teman di sini itu ada yang merasakan juga kayak tadi ya Kang ya, ada yang uh, jurusannya sekarang psikolog, kata teman-temannya nggak cocok. Baik, baik ya. Oke, jadi gimana ya? Ada orang suka lain-lain gitu ya, mungkinnya terhadap kita juga ya. Iya bener Kang gitu, tapi kita Baik, padahal tahu oh minat kita di situ, tapi kenapa orang lain malah begitu ya gitu. Boleh Kang tips-tipsnya Kang? oke, baik. Sekarang kalau misalnya saya komentar ke orang, saya lihat orang sekilas ya, badannya tinggi. Menurut teman punya berbagai komentar, saran terhadap kita, tapi yang bakal ngejalanin dan paling tahu diri kita adalah kita. Misal orang lain bilang, sekarang akuntansi lagi bagus loh, duitnya naik. Kamu ikut aja akuntansi, pokoknya. Padahal kita nggak suka akuntansi. Tapi kita dipaksa terus karena, iya, iya bener nih akuntansi, ini gini. Akhirnya kita ikut, nggak nyaman, nggak perform, tetap aja nggak kepake. Saya tanya, Hmm. kenapa akuntan dibayar mahal? Karena akuntan ini bisa menyelesaikan masalah. Kenapa akuntan ini bisa menyelesaikan masalah? Karena dia expert di bidang itu. Kenapa dia expert? Karena dia enjoy. Nah, Anda kalau akuntan tapi nggak happy, nggak expert, mediocre, biasa juga, ya susah juga cari kerjanya. Sama. Semua jurusan, Anda jadi dokter, mediocre, nggak pinter, nggak ngerti, cara operasi nggak tahu, dokter umum juga nggak paham, obat-obat nggak ngerti, ketukar. Tapi Anda lulusan dokter, kepake nggak? Ada gajinya nggak? Enggak. Hmm. Jadi jangan ikut orang. Kenalin diri aja, fokus. Terus fokus mau nyari apa, karirnya kemana. Jadi selama setahun, ini yang kelas 3 ataupun yang kelas 2 masih panjang, fokus ke situ nyari apa gitu. Jadi perbanyaklah role model yang sesuai dengan passion teman-teman. Saya misalnya senang ngajar. Coba searching. Sebenarnya ngajar tuh profesinya apa aja ya yang bisa ngajar. Saya senangnya bidangnya bisnis. Oke, pengajar bisnis apa? Coba searching lah pakai ChatGPT. Sekarang ada kan canggih ya. Hmm. Gemini, pakai apapun boleh. Pakai. Jadi zaman semakin maju, nah kita ikutin kemajuan zaman untuk nyari karir gitu, oke? Jadi jangan mudah ikut terima orang. Kalau ada orang komen, tanya balik. Oke, apa yang membuat kamu berpikir saya cocok di situ? Termasuk apa yang membuat kamu nggak cocok? Dan apapun yang di apa balasannya, feedbacknya, ya terima aja, nanti difilter. Oke, berarti itu Hmm. adalah insight dari orang luar. Nanti saya sendiri yang nentuin gitu. Ini karena ini sering banget saya mengkonsultasi ya, banyak orang konsultasi karir. Mereka menjalani karir sesuai dengan pilihan orang tuanya. Jadi Iya kata orang Kang. tuanya gini, gini, gini. Aduh, aku biar orang tua seneng, aku ikutin deh. Tapi pas berkuliah dan berkarirnya, dia nggak suka. Ya, terus ya gimana? Mau tanggung jawabnya gimana? Kan orang tua mah nggak maksa sebetulnya. Ya. Jadi kurang lebih teman-teman semua, yuk sekarang coba untuk kenalin, tentukan karirnya mau apa dan mulailah untuk bisa namanya apa, nentuin jalannya kemana, jalan sendiri. Karena kita sendiri yang akan bertanggung jawab. Kurang lebih begitu ya.
Hati-hati Kak ya. Oke, oke, siap Kang Coki ya. Berarti ya kita sendiri sebenarnya menentukan kita mau jadi seperti apa ya, gitu. Omongan orang ya sudah jadi angin lalu gitu kan. Oke, ini Kang udah rame juga di kolom chat gitu ya. Tadi juga ada yang bertanya, boleh di scroll ke atas panitia? Maaf, tadi namanya agak lupa. Tadi ada yang bertanya juga nih Kang gitu. Sebenarnya udah tahu gitu kan mau fokus di topik apa, sukanya apa gitu. Tadi udah tahu gitu. Cuman kadang-kadang tuh boleh tadi yang ini ya tuh kan ya di ini atas nama nih siapa itu ya tadi Neo Alvina ya ya ini ya saya Neo udah tahu nih untuk menyukai topik apa tapi belum menemukan yang benar-benar pas buat saya gitu. Apakah ada tipsnya untuk menemukan ini loh benar-benar cocok buat saya gitu Kang, boleh Oke, dijawab? jadi bagus pertanyaannya ya. Jadi gini, untuk nyari tahu bahwa itu cocok atau enggak, emang harus dicobain. Nggak bisa teman-teman duduk mikirin, nggak ada cara lain tuh selain nyobain. Jadi kalau teman-teman misalnya gini, saya senang di bidang psikologi, tertarik, misalnya tertarik doang ya, tertarik mah bisa banyak hal, tapi cocok nggak di situ? Coba teman-teman riset dulu ada karir apa aja. Lalu teman-teman secara serius ketemu aja senior yang emang di bidang psikologi atau ikut kelas tentang bidang psikologi yang tertarik, terus coba belajar, lihatlah karir-karirnya kemana arahnya. Termasuk nggak apa-apa cari penghasilannya, nah itu buat ngasih data ya, karena anak SMA kan mungkin nggak bisa langsung nyoba di situ ya. Jadi itu Hmm. searching, benar-benar tahu gambaran secara umum sehingga benar-benar kebayang kayaknya ini di sini saya tertarik deh gitu. Kayak saya di biologi saya nggak tertarik, padahal saya jurusan biologi. Alasannya apa? Risetnya dulu kurang, karena saya cuma fokus gini, kalau mau sukses kampusnya harus ITB, yang penting masuk ITB dan jurusannya yang gampang. Apa nih yang fakultasnya gampang dulu? Salah satu tiga terbawahnya SITH, Sekolah Ilmu Teknologi Hayati. Saya masuk terus jurusannya baru sadar, jadi ini nggak riset, baru sadar jurusannya pas sudah keterima biologi dan mikrobiologi. Biologi itu sesuatu yang saya tuh remedial terus, jadi nggak menikmati. Dipaksa juga nggak bisa, tetap aja makanya IP-nya nggak terlalu gede-gede banget gitu ya. Tapi kalau disuruh tentang manage orang, lalu disuruh tentang leadership, disuruh tentang sharing, saya senang, perform malah. Makanya saya aktif di himpunan, di organisasi, jadi ketua angkatan, di mana-mana. Passionnya di situ. Makanya apa yang terjadi karirnya sekarang? Malah fokusnya jadi life and career planner. Gitu loh. Jadi kalau saya bisa balik lagi, pasti saya milih psikologi. Tapi ya tahu cocoknya nggak tahu dari mana. Saya udah biologi dan saya menyatakan saya tidak cocok di biologi. Dan iya coba-coba aja. Biologi nggak buruk, cuman saya nggak cocok. Ya, jadi harus nyobain teman-teman. Nah, saran saya jangan nyobain kuliah. Jangan kuliah dulu nyobain terlalu mahal biaya nyobanya gitu dan effort. Nyobainnya sekarang, nyoba untuk bertanya, diskusi, searching, cari role modelnya ini kayak gimana kehidupannya. Dan kalau udah kayaknya ini deh, keren banget nih, gas gitu. Udah ya. Oke, gimana Kak Nea? Apakah cukup untuk jawabannya? Cukup menjawab ya, semoga ya. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi Kang, boleh untuk Boleh ya. teman-teman panitia kita bacakan kembali? Ada satu pertanyaan cukup panjang nih Kang soal pertanyaannya Ya. ya. Tadi Oke, boleh. dari saya Safira ini. Coach izin bertanya, saya Via. Saya sekarang tuh sedang menjalankan kuliah manajemen pendidikan gitu. Tapi untuk sekarang saya belum siap untuk terjun ke dunia pendidikan gitu ya. Untuk menjadi guru karena masih terkendala ekonomi Oke, gitu. oke. Terus apa nih saya bidang usaha kuliner dan baru saja membuka usaha. Hmm. Dan banyak yang bilang kalau saya itu cocoknya jadi guru gitu kan gitu. Tapi saya lebih ingin menekuni bisnis ini gitu coach. Nah, tapi kan yang namanya usaha pasti ada jatuh bangunnya dan saya sedang merasakan hal itu. Jadi saya belum tahu lagi ini saya mau menekuni bisnis Oke, apa gitu. Jadi lagi kuliah pendidikan tapi bisnis juga gitu kan. oke. Kayak lagi bingung nih Baik. Kang Coki mau kemana gitu Oke, arahnya. thank you pertanyaannya Safia ya. Baik. Eh, saya bahas sedikit ya Safia tentang ini bisa jadi insight buat semuanya. Yang pertama teman-teman, nah ini memang salah satu hal ya yang memang kadang-kadang kita miss, apalagi sebagai seorang anak, saya juga dulu nggak terlibat. Sebetulnya setelah SMA, pilihan kuliah itu adalah pilihan yang memang harusnya jadi tanggung jawab kita. Harusnya, harusnya. Tapi kan memang
mungkin orang tua kita nggak ngoper atau gimana secara umum. Maka kan karena teman-teman masih SMA nih, sekarang punya mindset baru. Ketika mau kuliah, harus sudah mikir bahwa kuliah itu adalah akan ngeluarin kos dan harus jadi perhitungan. Sehingga dia bisa mikirin, contoh kayak gini, saya kalau mau kuliah di sini, nanti dari mana dananya? Begitu. Kenapa saya perlu bahas ini? Cukup penting. Karena banyak juga di lingkaran saya yang udah masuk, kasusnya mirip Safia. Ternyata pas dana nggak masuk dananya. Gitu. Ya. Dan sebetulnya nggak harus punya uang dulu atau kerja, nggak. Ada banyak macamnya. Contohnya beasiswa dan lain-lain ya. Kalau di ITB setahu saya dulu adalah tidak ada istilah gini. Tidak ada siswa yang akhirnya tidak kuliah karena uang. Karena ada aja Hmm. beasiswanya. Kebanyakan bahkan beasiswanya itu kampus itu. Gak cuma ITB, banyak kampus lain. Oke, jadi dari sini buat teman-teman yang mau kuliah, termasuk perlu diskusi sama orang tua. Uangnya ada nggak? Gitu. Karena orang tua saya pun dulu ya, tiba-tiba di tengah stop. Saya biayain kuliah sendiri dengan kerja. Pahami itu ya. Jadi saya pernah punya pengalaman kayak Safia. Saya sharing ini biar teman-teman bisa fokus ketika kuliah, ya, atau udah ke manage waktunya nanti gitu. Nah, sekarang saya kerja di bidang kuliah di bidang manajemen pendidikan. Tapi memang karena kalau belum lulus, ya wajar kalau akhirnya belum langsung kerja di situ. Nah, teman-teman, nyari sumber penghasilan itu nggak harus selalu sama jurusan. Bisa apapun nyari waktu terserah. Teman-teman mau jurusan pendidikan terus jadi konten kreator boleh aja, ya. Nah, atau bisnis terserah. Cuman yang perlu dipahami gini ya, ketika teman-teman nyari uang, secara waktu, tenaga, efektif nggak? Nah, hati-hati ketika kata dibilang saya gelutnya bidang usaha kuliner dan saya merasa itu cocok. Betul, memang itu kan berarti minat ya, kesenangan ya. Tapi apakah itu yang mendatangkan uang atau enggak gitu? Ya kan karena tadi ada bahasan terkendala ekonomi ya, berarti ada kebutuhan secara finansial. Nah, ternyata gimana? Ada nggak kemampuan waktu dan ininya tenaganya? Oke, kalau nggak, kira-kira bisa nggak ke yang lain dulu? Ada nggak cara lain untuk menghasilkan yang lebih mudah? Contoh misalnya sekarang banyak kan konten kreator, jualan kelas, affiliate, bla 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 itu banyak. Oke, tapi balik lagi, kalau emang ternyata kemampuannya di bidang bisnis juga nggak masalah. Teman saya itu ada yang sambil kuliah, pagi-pagi itu ke toko gorengan, dia beli berapa box, lalu ke sekolah bagi-bagikan itu. Bukan bagiin, jualan maksudnya. Ya nggak masalah juga. Ya berarti dia memang bisa di situ. Dan dia ngebiayain kuliah dari situ jualan gorengan. Nggak masalah. Itu yang itu ya tentang bisnisnya. Nah. Tapi kalau menurut saya kayak gini, coba sekarang teman-teman kayak Safia, teman-teman yang memang ada masalah ekonomi itu duduk, dituliskan apa yang sebenarnya jadi kebutuhan, berapa banyak dana yang dibutuhkan dan bagaimana cara memenuhi kebutuhan itu. Jadi ngitung keuangan. Caranya gimana Kang? Coba cek aja di YouTube banyak tentang kelas-kelas finansial. Nanti teman-teman bisa kedetek. Ini berarti harus ngejar ini dari mana saya tuh. Oke, saya bisnis. Bisnis ini ternyata butuh berapa berapa, waktunya juga berapa, gini. Ternyata waktunya itu nggak kekejar sama kuliah. Ya udah, kuliahnya bisa cuti dulu nggak? Itu nggak masalah. Teman-teman nggak ada patokan kuliah harus 4 tahun nggak? Saya kuliah 6 tahun. Karena apa? Karena di tingkat 3 saya kerja dan juga bisnis. Jadi saya cuma ngambil beberapa mata kuliah doang lah yang saya lakukan. Jadi intinya diplanningkan, duduk, refleksi, di breakdown. Jangan sekedar dipikirin di abstrak, enggak. Kalau abstrak tuh nggak maju-maju, tapi duduk, ambil kertas, terus di breakdown. Habis itu nanti tentukan langkahnya apa dulu kira-kira. Nah itu topik tentang prioritas, kita bahas mungkin di kesempatan yang lain. Begitu mungkin Teh Atika ya. Oke, Terima siap kasih. Kang Joki. Ini masih ada pertanyaan lagi ya, Kang ya? Ini gimana nih, Kang? Mau kita bahas satu lagi atau nanti via DM Kang Joki gitu? Oke, nanti aja mungkin ya di kesempatan yang lain. Ya kita ada Oke, kesempatan siap, lain siap. ketemu ya di Pak Oke, jadi Usman. untuk teman-teman nih ya, mohon maaf sekali yang ingin bertanya karena antusiasnya sangat luar biasa nih Kang Coki ya untuk teman-teman gitu. Jadi yang belum ada kesempatan ya untuk bertanya, bisa nanti DM ke Instagramnya Kang Coki ya Kang ya. Itu Yes, di betul. coki_ishraki. Betul Kang? Instagramnya? Betul, betul, betul. Oke ya, jadi teman-teman silakan yang mau diskusi, misalkan kayak Kang tadi saya ikut webinar nih Kang, saya masih mau bertanya gitu, silakan di follow juga jangan lupa ya gitu di coki_ishraki itu Instagramnya dan jangan lupa juga follow di Instagram Umar Usman. Oke, baik terima kasih banyak Kang Coki atas ilmunya hari ini. Nih saya juga saya dan teman-teman makin banyak belajar dan semoga gitu ya
ilmu yang kita dapatkan hari ini insya Allah bisa kita praktikkan nanti di kemudian hari. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Kang Coki. Cuman sebelum ditutup boleh nanti untuk foto bersama dulu Oke, Kang Coki. boleh silakan. Oke, siap. Ya, teman-teman boleh di on kamera dulu, kita mau foto bersama. Boleh? Mana ini? Mang hitam di layar. Ya, masih hitam-hitam di layar, langsung ditunjukkan mukanya yang cantik dan yang keren-keren ini. Yuk, boleh yuk teman-teman yang masih hitam-hitam di layar, kita akan foto bersama Kang Coki juga di sini. Mana lagi yuk, tunjukkan mukanya. Mana lagi? Ayo. Dipersiapkan senyum terbaiknya ya teman-teman ya, kita mau foto bersama. Oke, boleh panitia sudah siap untuk kita foto bersama? Sambil menunggu teman-teman yang lain, boleh diaktifkan kameranya lagi. Wah, kan gini enak ya Kang ya dari tadi ya, kelihatan nih muka-mukanya yang pada cantik dan keren-keren ini hari ini. Oke. Boleh. Mana lagi? Masih ada yang hitam tuh ya, yang layarnya tidak bisa terbuka ya. Boleh cahayanya ditaruh yang bagus gitu, biar mukanya terlihat. Wah, luar biasa, Masya Allah. Nih, ini ya para calon pemuda-pemudi